Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Asri Gunawan. Saudara, Periklindo Electric Vehicle Show kembali digelar di G-Expo Jakarta. Pameran ini menghadirkan berbagai inovasi teknologi dan perkembangan industri kendaraan listrik. Ini merupakan mobil balap elektrik karya anak bangsa dari teman-teman mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Selain mobil listrik ini, banyak mobil listrik lainnya yang dipamerkan di acara Periklindo Electric Vehicle Show 2025. Periklindo Electric Vehicle Show 2025 merupakan ajang pameran bagi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Tidak hanya perusahaan besar berbasis produksi di luar negeri, pameran ini juga diikuti perusahaan dalam negeri. Nah, saat ini saya sudah berada di sebuah mobil yang menurut saya cukup unik. Memang bukan mobil untuk penumpang, karena memang ini mobil untuk muatan, mobil pickup, mobil box begitu ya. Ini yang menarik adalah produk buatan dalam negeri. Nah, saya mau coba bertanya terkait dengan mobil ini. Mas Habi, boleh sedikit bertanya soal mobil ini? Siap, boleh Mas. Ini kan mobil pickup berarti ya? Mobil untuk muatan? Ya, betul Mas. Untuk muatan. Bisa dijelaskan perbedaannya mungkin dengan mobil seperti biasa, karena kita kan tahu ini untuk listrik ya? Oke Mas, jadi kita mengusung konsep kendaraan listrik logistik cerdas serbaguna Mas. Karena bernilai efektif, ekonomis, dan efisien. Karena mobil listrik ini beda dong sama mobil BBM Mas ya. Ya pasti dengan perjalanan yang jauh, menghemat biaya pengeluaran, tidak ada biaya perawatan, tidak ada biaya seperti ganti oli Mas, itu nggak ada. Perbaikan-perbaikan lain nggak ada Mas itu. Ini berarti lebih efisien, Betul lebih sekali, hemat, betul sekali Mas. lebih murah secara operasional. Ya. Tak hanya jenis kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 pun dipamerkan dalam acara ini. Ya, tadi selain melihat-lihat mobil, ternyata di PEPS 2025 juga ada motor listrik. Nah, saya mau tanya-tanya sedikit soal motor listrik ini. Mas, boleh jelasin sedikit, ini motor listrik jenis apa? Untuk ini motor CUV yang tipe Racing Duo. Untuk CUV kita ada dua tipe, ada yang standar sama yang connected. Nah, connectednya itu Racing Duo. Kenapa dibilang connected? Dia bisa connect handphone. Nah, untuk connecting handphonenya itu dia ada navigasi, bisa musik, sama bisa angkat telepon. Seiring perkembangan teknologi, kendaraan listrik kini mulai banyak diminati. Beberapa orang mulai memilih kendaraan listrik untuk aktivitas sehari-hari. Setelah tadi saya sudah ngecek motor listrik ini, saya mau tanya beberapa pengunjung yang ada di sini. Kebetulan di booth ini juga sudah ada salah satu pengunjung. Pak, boleh kenalan dulu? Halo, Mas. Bene dari Kompas TV, Bapak. Jagat. Pak Jagat. Iya. Pak, saya izin duduk sini ya, Boleh, Pak. silakan, Mas. Pak Jagat, boleh tahu nggak kesini ke pameran ini, terutama ke booth ini, lagi nyari apa sih, Pak? Saya lagi nyari motor listrik. Motor listrik? Iya. Saya lagi nyari motor listrik. Untuk keperluan sehari-hari, mobilitas kah atau seperti apa? Buat sehari-hari nganter anak sekolah. Oh, nganter anak sekolah. Iya, karena kan lebih hemat motor listrik itu kan, sama bensin. Betul. Nah, selain itu, selain hemat, mungkin ada pertimbangan khusus untuk memilih motor listrik, kira-kira apa, Pak? Pertimbangan khusus? Pertimbangannya adalah tidak banyak maintenance. Ya. Nah. Seperti oli, busi, dan lain-lain. Itu aja sih, kan hanya ngecas. Sekarang ini kan motor listrik itu kan Di sini aja, sangat hemat sekali ya untuk ngecas. Tak hanya Jagat, Rudi jauh-jauh datang dari Samarinda ke pameran untuk mencari mobil listrik. Ini datang jauh-jauh dari Samarinda ke sini. Tujuannya seperti apa sih? Mau melihat kendaraan listrik atau bagaimana? Pengen lihat-lihat ya awalnya. Pengen lihat-lihat berarti ya. Sejauh ini sudah ada target mobil yang mana? Belum, cuman sedang memikirkan untuk beralih ke listrik juga. Oke, berarti sedang memikirkan untuk berpindah ke listrik. Kenapa sih, Pak? Kalau di tempat saya di Samarinda nyari bensin susah. Itu salah satu alasan Salah yang menarik, satu Pak. alasan. Oke. Satu itu, yang kedua kayaknya lebih perawatannya juga nggak terlalu mahal. Ini merupakan tahun keempat Periklindo Electric Vehicle Show diselenggarakan. Tahun ini pengunjung pameran bisa langsung mencoba kendaraan listrik. Jadi ini karena penyelenggaraan konsisten tiap tahun dan udah tahun keempat nggak berasa. Yang pasti jumlah peserta semakin banyak dan antusiasme juga semakin tinggi karena variasi yang berpameran juga semakin banyak. Kita lihat di hall B3 C3 ini ada semua kendaraan, apakah itu passenger atau komersial, kita lihat di sini.
cukup banyak, ada 14 brand yang berpameran. Tapi di samping kita ada juga industri komponen di B1, B2, dan di Hall A yang spesial. Ini banyak tamu dari overseas itu membawa ekosistem EV motorcycle. Berarti tidak hanya kendaraannya saja, tapi juga pendukungnya seperti mungkin aksesoris dan juga baterai, cas, segala macamnya juga ada ya Mas ya? Betul, betul. Jadi total, kalau di total ada 143. 143. Jadi terbagi dari passenger car, kendaraan komersial atau services, dan juga industri komponen pendukung, ada di samping aksesoris, spare part ada di Hall B1, B2. Dan di Hall A kita memang kolaborasi tahun ini dengan Asia Bike Jakarta yang membawa para brand-brand besar, terutama dari China untuk berpameran di sini, mencari peluang bisnis di Indonesia, apakah berinvestasi, mencari partnership, dealer, dan seterusnya. Baik, terima kasih Mas Rudi kesempatannya. Sama-sama. Silakan dilanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga kendaraan listrik berkembang ke depannya. Benediktus Aditya, Febri James, Kompas TV, Jakarta.